sama dengan Batara Karang dengan Karang seperti boneka. malam hari ini bersama Caruban Misteri. Sekarang saya sedang bersama Bapak Waro. Bapak Waro ini sebetulnya yang memiliki bidang usaha tambal ban yang ada di samping tempat lokasi yang akan kita ekspedisikan pada malam hari ini. Dan konon cerita dari Bapak Waro, Iya. cerita aja Pak, yang Iya, pernah Bapak nampak iya, di saya tempat nampakkan ini. itu ada kuntilanak satu, yang kedua ada Pocong pocong, ya, Pak? yang ketiga itu ada orang yang segini Oh, dengan hanya badan, sepotong badan. iya, sepotong badan itu. Dan betul nggak Pak kalau ada juga tokoh-tokoh orang bidangnya supernatural juga yang datang ke sini itu dia justru berburu satu hal tapi jenisnya Batara Karang. Iya, jadi Itu, Pak, ya? iya, yang udah yang 3 kali itu ya ada semua itu katakan. Batara Karang ya, tapi Iya. selalu gagal Pak ya. Iya, selalu gagal. Oh, oke. Terus yang itu yang nunggunya kan ini itu. Nenek-nenek. Ini sampai nangis-nangis itu. Oh, nangis-nangis nangis. wujud gitu Pak. Iya, nah ada suaranya tapi nggak ada. Oh, nggak ada rupanya. wujud. Iya, jangan diambil itu punya saya, jangan diambil, jangan sampai nangis lah gitu nih nangis. Gitu. Oh, oke. Oh, berarti kesimpulannya kalau betul di sini ada Batara Karang, mungkin itu sosok nenek-nenek tersebut adalah penjaga Batara Karang tersebut. Ada dua Pak informasinya Pak ya. Iya. Tapi malam hari ini Caruban Misteri bukan untuk berburu ataupun mencari Batara Karang, tidak ya. Iya. Kita malam hari ini hanya mengekspedisikan sesuatu hal yang ada di sini. Tentunya urusan yang bidangnya di mistik. Dan kita akan buktikan sampai di mana kehororannya malam hari ini bersama Caruban Misteri. Dan kita lihat apa yang terjadi nanti. Salam Caruban Misteri. Ini ruang, ini banyak kelelawar ya. Ini banyak kelelawar di sini. Ini ruangan yang paling besar di sini ya. Mungkin ini tempat aula ya, aula. Ini sebetulnya kantor koperasi ya, yang sudah lama tidak beroperasi, sekitar 15 tahun. 15 tahun dibiarkan terbengkalai dan kosong. Nah, ini kita sudah mulai memasuki kawasan lebih dalam ya. Sibuk ya. Dan kami pun ditemani oleh salah satu warga di sini, karena biar bagaimanapun juga kita memasuki kawasan yang bukan tempat kami, maka itu harus ada pendampingan dari warga sini bahwasanya kami ini tidak melakukan hal-hal yang negatif, tapi kita betul-betul melakukan sebuah ekspedisi ya. Dan di awal seperti biasanya kita membakar dupa. Karena tadi informasinya anak ini kan dia penasaran ingin melihat seperti itu dan dia ingin bereksplorasi. Dan saat ini kita lanjutkan kembali dan kita akan coba lakukan sebuah mediumisasi. Kang Nonro coba interaksikan energi melalui Agus ya. Kita butuh berkomunikasi. Dan saya tetap di kamera saja dengan bersiap-siap untuk bisa mendapatkan macam-macam informasi ataupun apa yang bisa kita dapatkan.
Assalamualaikum. Apakah Anda yang sudah lama menunggu di sini? Jenis apa-apa aja yang ada di sini? Dan tunjukkan letak-letak Lampu posisi ini nyalain aja. yang ada di atas sini. Makhluk apa-apa yang ada di sini. Saya bukannya untuk mengganggu Anda. Saya cuma hanya bergeraknya. Anda dan saya sama aja sekali. Dan tunjukkan gimana letak-letak. Kalau benar di sini tuh ada salah satunya Batara Karang dan Hajimat. Tunjukkan. Tunjukkan. Yuk, bangun, tunjukkan di mana posisinya. Tunjukkan. Tunjukkan di mana. Tunjukkan. Di depan WC, kamar mandi. Betul ya? Hah? Betul tidak? Tunjukkan. Di Oke. mana? Ayo, bangun, tunjukkan di mana. Bangun, tunjukkan. Ya, bangun, tunjukkan. Ayo. Bahaya. Bangun, tunjukkan. Ya, bangun, tunjukkan di mana. Yuk, tunjukkan di mana. Ayo. Saya iringi. Tunjukkan. Tunjukkan di mana. Tunjuk. Dia tunjuk. Oh, sebelah sana. Di dekat masjid. Betul, dekat masjid. Apakah benar dekat masjid? Dekat masjid bukan? Lebih baik bicara, berikan suara, bicara yang jelas biar kami memahami. Kita kasih tunjuk. Oke, bisa kamu bangun. Coba Kang Odong tuntun ya untuk beri letak di mana posisi Batara Karang ataupun benda-benda lain yang ada di sini. Tunjukkan. Ya, bangun. Berdiri, tunjukkan di mana. Diri. Ya, nggak apa-apa. Tunjukkan di mana. Tunjukkan. Dia sosok yang masuk semacam. Oh, Apa di depan situ ada sosok lagi? Ada makhluk apa di situ? Berumnya siapa? Hah? Ini apa sosok? Ini. Ada berapa batara karang di situ? Ada berapa batara karang? Apa ada jimat-jimat? Apakah ada lain sosok ini? Apa bangsa kalian ini sering mengganggu manusia yang ada di sini? Hah? Oh enggak. nggak pernah. Enggak pernah. Apakah sering menampakkan yang di sini sering menampakkan mengganggu manusia? Pernah belum? Hah? Enggak pernah. Coba tunjukkan lebih maju. Maju Gimana? lagi. Lebih maju. Tunjukkan di mana posisinya. Gimana? Dekat musola. Di situ letaknya. Kalau itu ini posisinya ada di mana? Ini posisinya ada di mana?
Di depan. Di depan. Dia bersama dengan Batara Karang, dengan apa namanya, boneka seperti boneka kecil itu. Hah? Kenapa kamu rasanya takut? Apa dia itu? Dia kan ini sama aja ciptaan Allah. Ya. Di sini apakah di depan Anda ini ya ada makhluk, sosok makhluk lain selain Anda? Hah? Ada? Oh. Saya mau tanya, Anda sebenarnya ini sesosok makhluk apa? Jin? Kenapa Anda dulunya bisa Anda tinggal di sini? Dulunya tuh gimana? Kang Gondrong, ini sepertinya untuk secara berkomunikasi dia agak kurang. Iya. Bagaimana kita tukar si Nini yang kita suruh masuk biar bisa berkomunikasi, biar bicara jadi jelas mengenai ada hal apa sininya. Kita pindahkan, kita keluarkan dulu yang ada di sini. Minum. Coba Tisna ambil ini dulu sebelah sana. Setelah minum nanti ini posisi. Nah, oke. Oke, sedang minum, baca istighfar ya, antara habis minum, baca istighfar 3 kali, kul huwallahu 3 kali. Istighfar 3 kali dan surat Anas ya 3 kali. Baca istighfar. Sepertinya jika kita mendapatkan informasi lebih jelas dari yang masuk awal ya, mungkin detailnya lebih enak ya. Tapi kita coba usahakan yang sosok nenek-nenek yang ada di sini, yang konon adalah ketuanya ya, ataupun pemimpin yang ada di kawasan sini. Kita hanya sebatas ingin tahu, betulkah ada Batara Karang di sini, dan kenapa ada orang-orang yang berburu Batara Karang di sini gitu. Padahal ini lokasi kantor koperasi yang sudah tidak bisa beroperasi selama 15 tahun. Dan kita coba akan kita coba gali informasi secara detail kebetulannya dan kebenarannya. Abot. Terus ada sosok bayangan apa di dalam benak pikiran? Ada sosok bayangan apa cahaya apa bentuknya sosok makhluk? Nenek-nenek di sebelah kiri, dhuwur, ana sing nunggu gede dhuwur, ireng. Kalau itu bahasa Cirebon mengatakan bahwa dia melihat ada sosok nenek-nenek yang berada posisi sebelah kiri, dan juga ada sosok lainnya yang berwujud tinggi, besar, berwarna hitam. Ya, kita tuh cuma hanya ada sosok makhluk halus yang ada di sini. Iya. Dan terutama itu adalah ini. Ini tempat penanaman. Terus sosok jin ada di posisi depan, kiri. Apakah waktu pun begitu sampai niku mancing, rasa berat badannya itu kayak rasa ditindihin, rasa kegelapannya itu sosok makhluk apa yang ada di sana? Awal pertama saya masukin. Ular. Kita akan coba sesi berikutnya Kang Gondrong ya. Iya. Dan tadi kita sudah coba tanya-tanya sedikit tentang informasi yang Agus rasakan dan Agus lihat di sini, dan kita coba tarik nenek-nenek yang ada di sini untuk bisa berkomunikasi dan meminjam raga Agus kembali. Berarti sampai baru rasakan emang berarti benar nyata ada sosok
Udah atau nyata, benar. Dan Agus pun boleh katakan di sini ya depan kamera bahwa ini bukan rekayasa ya Gus ya. Ini bukan rekayasa, artinya pegang di sini. Sini aja deh kak, posisi nih kan ini apa kan waktu kak. Ya. Kita jelaskan sekali lagi nih bahwa Agus ini yang tinggal di dekat kawasan kantor bekas koperasi ini ya. Dan Agus ini baru kita kenal beberapa saat saja di tempat, dan ini tidak ada rekayasa apapun dan tidak ada bentuk skenario apapun ya, bahwa tadi Agus kemasukan betul-betul memang sengaja Kang Gondrong masukkan energi yang ada di sini karena tadi energinya hanya pergerakan-pergerakannya tidak bisa live, bisa masuk terekam kamera. Akhirnya kita coba gali informasi ada di tempat ini karena tempat ini selalu jadi perburuan orang-orang mencari batara karang ya. Dan Agus pun saya pegang kondisinya dia rileks ya, artinya dia tenang, tidak ada gemetar, tidak ada berdebar, itu dia tidak ada. Artinya Agus laki-laki pemberani. Ini saya salut dengan Agus karena tidak semua orang bisa seperti Agus. Agus masih siap ya untuk kita gali informasi lagi karena saya butuh sosok nenek-nenek yang ada di sini untuk bisa berkomunikasi, dan ini nenek-nenek sudah ada di sini nih. Sudah merasakan ada di sini. Kita coba Gus ya. Kang Gondrong kembali, saya akan kembali fokus lagi. Begini ya, kita coba ini karena sosoknya kan sosok ular nih ya, yang waktu si Agus masuk. Yang masuk tadi, makanya susah berkomunikasi ya. Nah, kita ada nih Mas Diko, dia rekannya si Agusnya juga nih. Oh. Nah, dia mau karena dia pengen. Salah. Oh. Iya itu sudah itu tuh makanya tuh. Dengar. Coba ya. Gimana itu? Ini ada lagi ya teman si Agus mau tahu gitu loh kan Niko. Boleh. Nah, coba sini. Nah, ini temannya Agus ya. Oke, Asep namanya. Oke. Asep namanya. Lepas. Oke. Asep, betul ini tidak ada rekayasa ya. Ini temannya Agus, dan ini Agus, biarkan Agus istirahat dulu ya. Oke, Gus istirahat dulu. Gini ya. Sana. Coba lihat sana. Kamu jangan tekan. Coba Agus istirahat dulu. Duduk aja duduk. Oke, duduk ya, duduk. Kamu jangan lamun. Kita kesukaan lagi. Ya. Kamu masih ada saat ini. Saya belum diambil ya. Saya belum diambil. Nanti kita lakukan pembersihan. Oke, siap. Maju, Bang. Maju. Jangan terlalu. Langit saka ngira tunongeng bilang saka kira ayunono nang sapangaran Gajayana Kusuma Gilang liwung lawang liwung ingkasana yang Bathara Durga kalaing sada ing sono ngira nuju Assalamualaikum. Saya masih jin semua ya. Assalamualaikum. Jin semua. Iya jin. Sampurasun. Panjenengan sinten? Kamu siapa? Dan kamu penunggu di mana posisinya? Di mana letak-letak teman-teman kamu yang ada di sini?
apakah benar di sini ada salah satu ajimat dan pusaka atau Batara Karang. Batara Karang seperti boneka yang mempunyai itu adalah seorang nini-nini. Kamu tunjukkan, jangan membohongi kami. Saya sebagai manusia dan kamu seorang makhluk halus sama aja sebenarnya Allah. Tunjukkan dan coba kamu berpaling di asalmu, berdiri. Dan berkata yang jelas ya. Ucapkan sesungguhnya sosok kamu. Jadi kamu jelaskan wujudnya kamu seperti apa. Tidak apa-apa duduk posisinya ataupun berdiri, suka-suka kamu. Dan perkenalkan, dan bolehlah kita berkenalan. Berdiri. Berdirilah. Jadi cahaya terlalu terang ya, supaya kita atur. Bisa mengatakan mengenali siapa namanya. Assalamualaikum, siapakah nama? Kenalkan nama. Tolong jawab. Katakan, biar kami kenal dengan siapa yang ada di badan anak ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum, sampurasun. Kenapa Anda posisinya apa? Ini seorang penunggu di sini. Tolong jawab. Minum lagi. Apa Anda ini penunggu di sini? Tempat Anda di mana posisinya? Tunjukkan. Posisi Anda di mana? Apa dulu Anda ini kecelakaan? Tolong satu patah dua patah Kata. Anda penjenengan itu berkata, apa tempat ini udah lama kosong? Dulunya ini apakah tempat ini sering banyaknya orang kesurupan? Ulahnya teman-teman Anda apa Anda sendiri? Anda sendiri. Apakah faktor iseng atau faktor apa kamu mengganggu? Atau hanya main-main, hanya buat bahan bercandaan kamu dengan teman-teman kamu atau apa? Assalamualaikum, boleh bisa jawab? Namanya siapa? Gak mau sebut? Gak mau sebut? Oke. Gimana, Pak Niko? Kita keluarin. Ini dari unsur badannya sudah ada naik 80%, dia sudah sisi manusianya sudah naik, sudah naik sendiri. Dan unsur gaibnya dia sudah mulai agak ngangkat sendiri. Jadi sosok anak ini dia punya energi yang agak kuat juga. Artinya kekuatan gaib jin tadi dia tidak bisa bertahan lama di anak ini. Dan ini pun mudah sadar sendiri. Oke. Ya, dibantu Kang Gondrong ya biar mudah. Dan nanti Kang Gondrong akan lakukan pembersihan. Jadi yang datang ini sebetulnya
kita masih tersamarkan ya. Ini yang datang ini sesosok Bapak Juanes Atau- dia itu bisa mengelabui. Kakeknya atau leluhurnya ya. Iya. Tadi berbicara agak ini. Sebetulnya kita akan coba ya, Kang Gondrong, coba tarik energi yang ada di sini, ini, terutama nenek-nenek yang ada di sini ya. Tapi tubuh anak ini dia punya sesuatu hal gitu. Bisa jadi faktor leluhurnya dari kakeknya atau kakek buyutnya, Iya. orang-orang yang bukan orang-orang yang kosong ya. Benar. Orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang imannya kuat. Nah, Khorinnya ini walaupun leluhurnya sudah wafat, tapi Khorinnya masih ada di alam dunia dan masih dekat dengan anak ini. Siapa namanya nih? Asep ya. Oke. Asep sepertinya belum bisa untuk kita masukkan unsur nenek-nenek tadi nih. Coba yuk kita ke sana. Oke. Tapi kita harus hati-hati karena ini semak-semak ya. Karena konon banyaknya habitat ular. Jadi kita harus hati-hati. Gajah. Benar. Mulutnya apa kan? Apaan? Token mati, nggak ada token. Apanya? Mana? Yuk. Mana ini? Listrik? Kan kosongnya kan? Satu. Iya lah. Tadi nyala atau apa? Ini Oh, tadi nyala. Oh, oke. Tadi ada sedikit. aliran listrik sama sekali. Oh, nggak ada listrik sama sekali, tapi Tapi merah gitu. nggak nyala. Iya. Oh, bisa jadi benda. Ya mungkin. Ini bangunannya udah sangat tidak terawat ya. Ini seperti posisi atasnya, atapnya pun plafon udah seperti ini. Ini musola ya, sayang sekali. Airnya tidak terjaga, tidak terawat. Karena aktivitas kantor ini sudah tidak berjalan, akhirnya musola ini pun terbengkalai. Dan ini apa ini? Wih, tuh sandal anak-anak, anak kecil, Cewek nih, cewek. Ada di sini tapi hanya ada satu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami baru selesai melakukan eksplorisasi dan ekspedisi di KUD Mukti Tani ya, atau kan Operasi Unit Desa Unit Tani yang berada di kawasan Sindang Laut ya. Betul ya. Kita mau evaluasi saja karena tadi kita tidak berhasil mendapatkan spot penampakan secara detailnya. Kalau suara-suara ada ya, akhirnya kami terpaksa melakukan minimalisasi. Dan Agus dan Asep yang ada di sini adalah warga setempat sini yang menemani kami melakukan ekspedisi di dalam kantor unit desa tadi yang sudah kosong selama 15 tahun, kurang lebih 15 tahun. Jadi kita terpaksa lakukan minimalisasi kepada badan Agus dan Asep. Kebetulan Agus dan Asep bersedia dan penasaran juga ya, penasaran ingin tahu ya. Dan coba kalau pengalaman tadi Agus, yang tadi Agus lihat, samping musola itu yang di pohon itu itu jelas banget lihat bayangan tinggi besar hitam. Nah yang kedua pas di tempat imam musola sosoknya nenek-nenek, cuma kadang hilang kadang ada, pas ngadep persis ke depan. menghadap kepada Iya. Agus ya. Dan itu posisi kamera kita hanya fokus kepada Agus awalnya ya, dan tidak bisa detail mendapatkan secara detail penampakan, dan Agus sudah melihat itu tanpa rekayasa Gus ya, tidak ada rekayasa apapun. Dan mohon maaf tadi juga minimalisasi masukan gaib ke badan Agus dan Asep pun kita tidak ada rekayasa atau apapun ya. Dan uniknya Kang Gondrong tadi awal-awal itu kan yang masuk awal-awal seperti ular ya, tapi ternyata itu harimau, sosok harimau. Makanya agak kesulitan untuk diajak komunikasi ya. Nah, ini yang patut kita jelaskan juga nih, karena banyak juga metode-metode sosial harimau. Ini
kayaknya nggak masuk akal deh, karena kita sudah beberapa kali yang begitu, setiap yang masuk sosok harimau selalunya sulit untuk diajak berbicara. Jadi dia hanya memberikan isyarat atau bahasa tubuh ya. Dan uniknya nih, kita sempat tersamarkan dengan Asep ya. Udah masuk, pikir kita adalah makhluk-makhluk penunggu setempat situ ya. Tapi ternyata leluhurnya dia sendiri tidak kosong ya. Leluhurnya tidak kosong. Ya mungkin leluhurnya membackup ya, melindungi ya, walaupun itu korin ya. Coba Kang Ron, ini mengenai nenek-nenek kenapa sulit nih untuk masuk kepada badan Agus? Jadi gini ya, Niko, waktu saya ya coba untuk menarik energi yang sesosok makhluk halus yang ada di situ, seperti saya itu sama ini ya, dia itu karena sulitnya, karena banyaknya sesosok makhluk halus di situ, terutama itu selalu yang menghalangi nenek itu adalah sosok makhluk jin ya, yang lebih besar gitu ya, dan juga dia itu pernah sewaktu Agus belum saya masukin ya, itu mengasih isyarat atau tanda apa namanya itu kaki ya, suara kaki ya, dan suara gejokan 3 kali ya misalnya. Dan juga mungkin Agus melihat sesosok ya, ketika Agus sedang meditasi ya, melihat sekitar yang areal yang ada di dalam ruangan itu ya. Nah, mungkin Agus mengetahui. Jadi gini Mas Diko, kenapa itu seorang sosok ini itu saya sulit untuk saya tarik energinya untuk masukin ke badannya Agus atau raganya si Agus, karena gini Mas Diko, karena dia itu ada prinsip saya, ada dua versinya gini. Jadi dia itu nggak mau jadi dibuka tabirnya gitu ya, nggak buka tabirnya. Nah, setahu saya nenek-nenek itu karena paling jelas dia itu nggak mau ditampakkan atau nggak mau disanjung lah bahasanya, sama seperti yang ada di waktu kayak di Al-Quran Cina gitu ya. Nah, jadi si nenek-nenek itu sebelum ada bangunan ini, ada bangunan koperasi ya, dia itu aslinya penunggu zaman dahulu, asalnya zaman dahulu. Dia itu seorang, jadi gini, dari lihat mata batin saya itu dia itu seorang dayangnya itu dayang Nyironggeng. Nah, di sini posisi ada makomat, ada peti dasarnya atau makomanya satu. Ini ada sosok Nyironggeng, kayak baunya itu di luar areal bangunan sini ya, sebelah sana ya. Kenapa dia? Jadi makanya si nenek-nenek itu ya susah kita ambil energinya, energi maghribinya itu suruh masukin ke Agus itu agak sulit gitu loh Mas Iko. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, secara level pun nenek-nenek tersebut beda ya. Beda. Bisa dikatakan memang ketuanya lah. Tapi bisa jadi nenek-nenek tersebut adalah Nyai Ronggengnya, bisa jadi Nyai Ronggeng ya. Dan satu hal lagi yang penting ini, bahwasannya perwujudan ataupun adanya Batara Karang di tempat sini yang konon ada beberapa kali ataupun orang yang berburu ke tempat ini untuk mengambil ataupun mencari Batara Karang itu tidak ada ya. Kita sudah scan, artinya membuktikan tidak ada. Jadi kalau Anda mencari Batara Karang di tempat ini nol besar ya, salah besar, salah tempat. Dan satu hal lagi, karena kasus tempat ini sudah kurang lebih 15 tahun kosong, otomatis ditempati oleh makhluk-makhluk halus ya. Jadi mereka beranak pinak di sini, di sebuah habitat komunitas kehidupan makhluk gaib ya. Makanya jangan pernah biarkan rumah kita ataupun tempat kita dibiarkan kosong lebih dari 40 hari, karena kalau lebih dari 40 hari itu umumnya akan ditempati oleh kehidupan makhluk halus. Jadi jangan pernah kosongkan ya. Usahakan rawat ya, jangan seperti tadi, itu tempat yang sangat-sangat tidak terawat. Padahal jika koperasi tersebut didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat,
masih sangat layak sekali karena bangunannya masih sangat baik ya, sangat layak ya. Tapi inilah hasil dari sebuah ekspedisi kami Caruban Misteri. Kita menelusuri dari tiap sudutnya sampai akhirnya mohon maaf kepada Agus dan Asep sampai akhirnya merelakan dirinya untuk itu masuki makhluk gaib ya. Karena kita mencoba untuk berinteraksi, hanya sayangnya kita tidak mendapatkan sosok makhluk gaib di situ yang bisa kita ajak komunikasi secara berbicara langsung ya. Dia hanya menggunakan bahasa-bahasa isyarat karena yang maksudnya gaib-gaib yang menjadi binatang ya. Paling itu saja dan terima kasih sekali untuk Asep dan Agus ya. Tapi betul ya, kita demi Allah nih Agus dan Asep ini orang yang baru kita kenali di tempat ya, bukan teman kami yang awal-awalnya ataupun yang kita rekayasa ataupun kita skenario kan, tidak ada, real, semua nyata real ya. Tapi sekarang menjadi teman. Insya Allah untuk kawasan-kawasan sekitar sini mungkin Agus dan Asep akan membantu menunjukkan tempat-tempat lokasi lainnya karena kita mendapatkan informasi di sini masih ada lokasi yang konon yang menjadi sebuah tantangan untuk kita ya, seperti yang apa tutup air sana apa dam pintu air ya. Konon di sana ada kejadian unik belum lama ini ya, belum lama ini. Ada anak kecil yang wafat di sana, mati ya, sedang bermain air atau berenang-berenang di sana, mati ya di sana itu. Dan 2 hari itu dicari oleh Basarnas atau apa itu tidak dijumpai. Tetapi uniknya setelah 2 hari itu dijumpai justru ada di pinggir kandang ayam. Padahal jaraknya agak jauh dan nggak ada saluran air. Nggak ada saluran air sama sekali dan tidak sangat jauh. Jadi semua kembali lagi itu kuasa Allah ya. Hanya Allah yang tahu ya. Dan kalaupun ada makhluk-makhluk lain yang di situ ataupun apapun ya walau alam ya. Tapi kalau kita mau ambil sisi kesimpulannya, ini kadang-kadang ini unik nih mengenai mungkin warga ataupun masyarakat menganggap oh wadal ataupun tumbal tempatnya. Tapi kalau kita mau berpikir secara positif, mungkin manusianya juga yang salah karena limbah yang dibuang ke sungai yang berlebihan. Akhirnya sungai menjadi rusak, sungai menjadi kotor, lalu lingkungan alam pun menjadi rusak. Yang rusaknya adalah juga kembali lagi manusia. Jadi kalaupun ada pun tumbal ataupun apa, karena itu saya rasa bukan tumbal, tapi bisa jadi ya karena kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Makhluk gaib itu marah, akhirnya dia menunjukkan eksistensi dia ya dengan ya tadi manusia menjadi korban di sana. Artinya untuk mengingatkan kita manusia agar tolonglah jaga alam, tolonglah jaga ini semua itu. Karena kalau kita sama-sama seimbang ya, makhluk gaib dan makhluk manusia juga insya Allah kan baik-baik saja, tidak ada hal-hal seperti itu. Ini hanya sepintas obrolan yang coba kita simpulkan dari hasil ekspedisi kami, dan juga karena kami masih banyak tantangan di kawasan-kawasan dekat sini ya. Ada lagi konon ada makam Cina di sana, makam tua ya zaman dulu. Yang konon masih zaman company itu konon gitu kan, ada berita-beritanya pernah jadi markas ya, markas penjajahan dulu dan pembantaian di sana ya. Jadi kita agak tertantang di sana untuk ekspedisi di sana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penampakannya. Dan terima kasih untuk Agus dan Asep, dan saya dan Kang Gondrong dan Caruban Misteri akan terus berkarya ekspedisi di tempat-tempat yang mengandung sejarah dan juga horor pastinya, yang mistiknya nih kita akan cari tahu. Dan terus dukung channel kami Caruban Misteri, dan biar kita terus berkarya lebih baik dan bisa kalian nikmati hasil kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.